Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, selalu bersyukur dan bersyukur. Karena kita nih kalau syukur tuh lupa, tapi kalau ngitung susah mudah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, dua sifat buruk manusia nih. Pertama, wa yansani Allah, yang kedua wa ya'udul masaib. Sifat yang kurang baik sama kita nih manusia dua. Pertama, lupa nikmat yang banyak, tapi suka menghitung satu atau dua ujian yang Allah berikan. Baru apa sedikit dah mengeluh, apa sedikit merasa tidak adil Allah sama dia. Tapi nikmat sangat banyak Allah berikan sama dia. Orang aja beli oksigen 1 tabung 1,5 juta untuk 3 hari. Sementara dia, kita Allah berikan gratis sampai umur 60 tahun. Dan yang lain masih banyak Allah berikan. Makanya sampai kata Nabi SAW, la yudkhilal jannata ahadan amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmati, rawahu Muslim. Amalan seseorang tidak bisa memasukkan dia ke surga. Ketika itu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wahai Rasul, engkau kan Rasul luar biasa, pahalanya banyak, ini amalnya sampai kakinya bengkak salat tahajud. Apakah juga seperti itu? Iya, sama. Amalan saya tidak bisa masuk saya ke surga, tapi Allah sudah kasih saya rahmatnya sehingga saya masuk surga. Kan beliau dijamin masuk surga. Nah, maksud dari amalan seseorang tidak bisa masukkan dia ke surga apa? Yaitu kalau kita, oleh ulama Syekh Hafidz Al-Hikami dalam kitabnya 200 tanya jawab masalah akidah, itu kata beliau as-samaniyah. Maksudnya apa? Kalau kita main hitung-hitungan harga, misalnya ini sholat saya, ini ibadah saya, puasa saya, haji saya, nah cobalah ditimbang. Lalu nikmat yang Allah kasih, oksigen gratis 60 tahun, makan sehari 3 kali 60 tahun, tidur, roh, ini semua, nah cobalah timbang. Tidak ada apa-apanya sholat zuhur kita nih, tidak ada apa-apanya Jumat kita, tidak ada apa-apanya puasa kita, tidak ada apa-apanya haji kita. Apalagi umur kita ini cuma maksimal 25 tahun per 60 tahun. Kalau umur orang 60 tahun Pak, itu maksimal ibadah cuma 25 tahun teman. Kalau umur 60 maksimal 25. Kenapa? Karena kalau tidur sehari 8 jam, orang kata dokter 8 jam tidur sehari. Kalau tidur sehari 8 jam, sehari itu 24 jam. 24 jam bagi 8, 3. Kalau umur 60 dibagi 3, 20. Kalau umur 60 tahun berarti tidur 20. Tidur 20 tahun, umur 60 tahun, berarti tinggal 40 bangun. 40 tahun inilah bangun. Lalu kita mulai balik rata-rata umur 15 tahun. Sebelum balik tuh belum begitu taat sama Allah, belum sadar. Udah balik belum sadar juga. Udah umur 50 belum sadar juga. Udah umur mau mati baru sadar. Nah, jadi anggaplah 15. 40 kurang 15 berarti 25. Jadi kita ini maksimal beribadah cuma 25 tahun kalau umur 60 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat sangat banyak, maka selalu bersyukur kepada Allah. Ingatlah ketika dulu Bapak susah. Kalau Bapak susah dulu, sekarang mewah, mobilnya ini, rumahnya ini, ingat yang dulu. Kalau kita ingat yang dulu tuh kita bersyukur. Tapi kalau kita lupakan yang dulu, apa yang ada hari ini enggak nikmat ya. Punya mobil mewah pun enggak nikmat karena kita udah biasa, kita merasa. Tapi kalau kita ingat yang dulu susah kita, bersyukur kita sama Allah. Alhamdulillah. Meskipun sudah 10 tahun mewah, tapi tetap saja nikmat ketika kita ingat yang dulu kita susah. Tapi jangan pula gara-gara itu pelit, nak mau sedekah, lain lagi cerita. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hari ini umat Islam banyak ujian-ujiannya. Mulai ujian 1, tambah ujian 2, belakangan ini ujian kita agak semakin berat nampaknya. Sebenarnya yang membuat susah itu kita sendiri. Orang beriman ini mesti Allah turunkan pertolongan sama orang beriman. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Dalam Al-Quran kan kayak gitu. Wajib bagi kami menolong orang beriman. Tapi kenapa orang beriman ini belum menang-menang juga sampai sekarang? Ketika seorang ulama ditanya di Mesir, dia mengatakan apa? Karena level kita belum mukmin, masih muslim. Kalau level kita sudah naik mukmin, nah itu Allah kasih pertolongan. Kan dalam hadis Nabi itu kan level orang 3.
Ada levelnya muslim, ada levelnya mukmin, ada levelnya paling tinggi muhsin. Paling tidak mukmin lah ya, level mukmin. Kalau level muslim masih ada kemungkinan masuk neraka, tapi tidak kekal. Kalau dalam surat Fatih surat 35 ayat 32, kalau level muhsin itu sabiqun bil khairat namanya. Masuk surga tanpa hisab. Kalau level mukmin itu muktasid, golongan pertengahan, masuk surga tapi dihisab. Tapi kalau dia golongan paling bawah, zalimul nafsih, levelnya muslim. Dia KTP-nya muslim, besok pemilihan tanggal 9. Tapi tidak salat subuh, tidak salat zuhur, makan riba, nyuri. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Justru ini yang paling banyak nanti di surga. Kalau dia tidak kekal. Jadi jemaah, orang yang masuk surga, yang di surga itu yang paling banyak nanti justru orang-orang yang dia levelnya muslim dia. Kemungkinan besar dia masuk neraka dulu baru masuk surga. Yang kayak bapak ini kan tidak banyak. Banyak di luar dari kan, pada dalam. Mohon maaf. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, jadi mantan-mantan orang-orang pemain entah ini segala macam masih muslim dia, iya tetap ke surga, tapi mampir ke neraka dulu. Satu periode di neraka itu 70.000 tahun. 70.000 tahun. Labisina fiha ahqaba. Orang tinggal dalam neraka itu ahqaba, hukum-hukum. Satu hukum itu 70.000 tahun. 70.000 tahun per satu harinya kalilah 1.000. Wa inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu menurut perhitunganmu itu sama dengan 1.000 tahun tinggal di dunia ini. Jadi satu hari di neraka bagian 1.000 tahun tinggal di dunia. Disamakan lagi ditambah dengan hadis Nabi, yadkhulu fuqara'ul mu'min al-jannata min aghniyaihim binisbil yawm 500 amin. Rahu Tirmizi, orang miskin dengan orang kaya lebih dulu masuk surga orang miskin jaraknya setengah hari. Setengah hari itu berapa? 500 tahun. Nah, ini menguatkan, berarti setiap satu harinya 1.000 tahun. Kalau satu periode masuk neraka meskipun tidak kekal di neraka itu 70.000 tahun, ya kali aja per satu harinya 1.000 tahun. Jadi kalau 1.000 kali 30 satu bulan, berarti berapa tuh Pak? 30.000. 1.000 kali 30 kan? 30.000. 30.000 kali 12 satu tahun, berarti 360.000. 360.000 dikali 70.000, 25 juta. Jadi orang kalau dia mau cari pengalaman ke neraka meskipun tidak kekal karena dia preman kuat betato ular betato singa kata dia, belah ke neraka. Yang penting kan ke surga juga ujung-ujungnya. Betul. Kalau dia nggak pernah syirik, tapi sekali periode 25 juta tahun. Itulah keterangan dalam tafsir. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini umat Islam belum menang karena posisi dia masih muslim. Dia ikut juga sesekali tabligh akbar, tapi minum tua masih juga. Makanya dia levelnya masih muslim. Allah belum kasih pertolongan. Sementara pertolongan itu Allah kasih kalau level orang itu sudah mukmin dia. Kita mungkin masih banyak dosa. Tapi jemaah, dengan kondisi hari ini jangan sampai kita berpecah belah. Jangan sampai kita berpecah belah. Nomor 8, nomor 7, nomor 75 terserah, tapi jangan sampai berpecah belah. Toh itu juga produk barat, demokrasi. Jangan sampai berpecah belah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan kalian berbantah-bantah, jangan kalian ribut. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata, di dunia maya. Jangan bantah-bantah, jangan ribut-ribut. Wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kalian. Lawan kita tuh PKI, Syiah, Yahudi, Nasrani. Jangan sibuk ribut sama satu dengan yang lain. Bukan berarti mematahkan semangat berjuang. Tapi ingat, dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyampaikan. Jadi kata Nabi, iblis dia punya singgasana di atas air, maksudnya laut. Singgasana iblis itu di laut. Dia punya pasukan banyak jamaah. Dalam hadis agak panjang sedikit, langsung aja makna terjemahannya. Ketika itu iblis datang satu pasukannya melapor ke dia. Komandan, lapor, saya sudah menggoda si fulan. Akhirnya dia zina, akhirnya dia maksiat, akhirnya makan riba. Itu masih kecil, tidak ada apa-apanya, tidak usah ambil muka sama saya. Begitulah kurang lebihnya jemaah. Lalu datang yang pasukan nomor 1, lapor komandan, apa itu? Saya sudah bisa memecah belahkan antara orang beriman. Yang satu sakit hati sama yang satu, cuman hanya gara-gara nggak dikasih minum. Yang satu ribut dengan yang satu, cuman gara-gara lupa assalamualaikum. Udahlah, susah ini udah nih. Gimana? Berhasil saya memisah mereka. Antara suami istri berhasil saya pisah. Mantap, duduk di samping saya. Itu dia. Jemaah yang dimuliakan,
dalam satu hadis Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa dia untuk menyembah orang musallun, orang yang sholat fi jaziratil Arab, maksudnya orang beriman. Setan itu sudah putus asa dia menggoda orang beriman ini untuk menyembah dia. Tidak mau orang percaya sama saya jadi Tuhan ini. Tidak percaya orang sudah. Percuma kita ajak percuma. Dah putus asa setan. Makanya Allah itu tidak hanya nyuruh kita sholat, tidak hanya nyuruh kita puasa, tidak hanya nyuruh kita zakat, tapi yang betul-betul ditekankan sama Allah, inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh, jadikan dia musuh. Kita lupa setan itu jadi musuh kita. Kita lupa Pak, setan itu musuh inti. Dalam sholat masuk dia nggak jadi berpahala, riak kita dosa malah, kan itu. Setan itu jadikan musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan setiap nabi itu punya musuh-musuh. Orang yang ikut nabi, para sahabat punya musuh. Ulama-ulama yang ikut para sahabat ikut nabi mesti juga punya musuh. Tidak mungkin orang nggak punya musuh di dunia ini. Iblis itu musuh Nabi Adam, Fir'aun musuh Nabi Musa, Abu Jahal musuh Nabi Muhammad. Tentu orang beriman ini musuhnya ada. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kata Allah, kami jadikan setiap nabi ada musuh-musuhnya dari setan, jin dan setan manusia. Karena setan ini kan sifat, ya kan? Setan itu sifat. Jadi bisa masuk ke orang, bisa masuk ke jin. Selama dia buruk, setan dia tuh. Pengingkar dia, setan dia tuh. Karena setan itu maknanya ba'uda dalam tafsir Ibnu Katsir, jauh. Jauh maknanya apa? Jauh dari rahmat Allah. Tak mau dia, tak mau taat, mengingkar aja, melawan aja kerja dia. Setan namanya. Makanya setan itu bisa masuk ke jin, bisa ke manusia karena dia sifat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, setan itu sudah putus asa menyembah orang untuk menyembah, mengajak orang menyembah dia. Putus asa, tak mau orang. Orang tidak tahu setan, tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih mudarat. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi setan tidak pernah putus asa untuk memecah belah orang beriman. Nah itu dia. Ternyata setan masih bisa memecah belah dan dia nggak putus asa. Tapi kalau ngajak orang menyembah dia udah putus asa, nggak ada harapan, udah pandai orang itu dah. Tapi kalau masalah pecah belah, jangankan orang awam, mau dia ustadz berapapun hebat detailnya, bisa saja dia ribut satu dengan yang lainnya. Makanya jemaah, jangankan ustadz, jangankan ulama, sahabat, zaman sahabat saja terjadi perang Siffin, ya kan? Antara Ali melawan Muawiyah ketika itu, perang Siffin. Dan ini juga sudah disampaikan Nabi sebelum-sebelumnya, akan ada pertempuran di antara orang beriman. Tapi ketika itu tidak ada satupun ulama mengatakan Ali salah, Muawiyah salah, tidak ada. Yang satu neraka, yang satu di surga, tidak ada. Karena oleh ulama dikatakan semuanya di surga. Karena mereka yang mati ketika itu kalau ada, semuanya di surga. Bahkan ulama sahabat ikut dengan Ali. Siapa? Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib. Di antara sahabat ikut sama dia Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Muawiyah bin Abu Sufyan ikut sama dia. Di antaranya siapa? Amr bin As. Ketika itu sempatlah perang terjadi, perang Siffin, mati salah seorang dia sahabat, itu namanya Ammar bin Yasir. Langsung berhenti perang, diadakan tahkim. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menangis deh. Ditanya sama istrinya, kenapa engkau menangis? Semenjak Ali meninggal, udah hilang fikih, udah hilang ilmu. Kata istrinya, bukankah dulu dia musuhmu ketika perang Siffin? Karena Utsman dibunuh, Ali diangkat jadi khalifah, lalu Muawiyah karena saudara keluarganya pengen minta segera dicari pembunuhnya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, karena lagi sibuk, lagi susah, pemerintahan lagi darurat, tak bisa secepat itu. Akhirnya nggak sabar, peranglah akhirnya. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, oleh ulama dikatakan mereka semua di surga yang ikut berperang, yang membunuh maupun terbunuh. Padahal dalam hadis Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh ataupun terbunuh tempatnya neraka. Tapi kok ini tidak? Kenapa? Karena mereka berijtihad. Ijtihad itu kata Nabi, idza ijtahada hakim law asaba falahu ajran, law akhta'a falahu ajrun. Kalau hakim atau ulama dia berijtihad, pahala. Kalau benar pahala 2, kalau salah pahala 1. Oke lah hari ini berijtihad. Kalau memang itu ijtihad, demokrasi haram. Tapi bukanlah saat kalau nggak kita ikut nanti banyak maksud segala macam darurat. Oke, berarti akhafud dararain, mencari yang lebih ringan dari 2 yang mudarat, yang paling ringan dipilih. Akhirnya masuk ijtihad. Kalau memang ijtihad, tak bisa saling celah-mencela. Kalau ternyata celah-mencela, akhirnya kita jatuhkan muruah ulama-ulama kita.
berarti berhasil setan. Apa kata Nabi? Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Setan sudah putus asa untuk mengajak orang menyembah dia, tapi setan tidak pernah putus asa untuk memecah belah antara orang beriman satu dengan yang lain. Itu tak terkecuali orang awam, mau dia ulama, mau dia ustadz, bisa saja terjadi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ternyata Nabi SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari, tolong hati-hati, jangan sampai ribut, jangan sampai berpecah belah. Yang jadi musuh kita tuh PKI, yang jadi musuh kita tuh Syiah, Nasrani, Yahudi, orang-orang yang merusak Islam dari dalam maupun dari luar. Kalau kita sama kita ini habis saja tenaga. Cuman yang mau ijtihad silahkan, yang ini silahkan, yang itu silahkan. Mudah-mudahan pahalanya dapat. Jangan karena hawa nafsu. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Jadi tidak ada guna satu dengan yang ribut-meribut sana sini. Dari dulu juga ada ribut-ribut. Jadi tidak perlu diikutkan tambah ribut lagi.